Lestari, tolong buka pintunya, sayang. Pukul 2 dini hari, di depan pintu apartemen putrinya, Pak Budi menggedor pintu dengan panik. Lampu di dalam menyala, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Tak lama kemudian, polisi yang tiba berhasil membuka pintu. Di lantai ruang tamu, tergeletak sebuah botol obat. Menantunya menyambut dengan senyum tenang. Lestari sekarang bisa beristirahat dengan tenang selamanya. Seketika, Pak Budi merasakan firasat buruk. Sesuatu yang tidak dapat diubah telah terjadi di dalam rumah ini. Apa yang sebenarnya terjadi pada Lestari hari itu? Sebelum cerita dimulai, mohon dukungannya dengan subscribe dan like. Budi duduk di kursi di ujung koridor rumah sakit. Meskipun usianya sudah menginjak 60 tahun, kedua tangannya yang terkepal erat membuatnya tampak seperti anak sekolah dasar. Sudah lebih dari 30 menit putrinya, Lestari, berada di dalam ruang periksa. Ini adalah usaha program bayi tabung yang ke-9. Mengingat air mata yang ditumpahkan Lestari selama 8 kegagalan sebelumnya masih membuat hati Budi terasa sesak. Pintu ruang periksa terbuka. Lestari keluar. Begitu melihat wajah putrinya, Budi tahu. Kali ini berbeda. Air mata yang menggenang di pelupuk mata Lestari bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Ayah, berhasil. Kali ini benar-benar berhasil. Suara Lestari bergetar. Budi sontak berdiri. Benarkah? Lestari ayah akan menjadi seorang ibu? Suara Budi pun tercekat. Putrinya yang berusia 33 tahun itu telah menikah selama 5 tahun, dan Budi tahu lebih baik dari siapapun betapa sulit perjuangannya selama ini. Lestari, yang memiliki kondisi fisik lemah, tidak mudah untuk hamil. Keputusan untuk menjalani program bayi tabung pun sudah diambil 3 tahun lalu. Saat itu, dari ujung koridor, menantunya, Doni, berjalan mendekat. Doni, 38 tahun, seperti biasa mengenakan setelan jas yang rapi. Namun, Budi merasakan ada yang aneh dari ekspresi menantunya. Wajahnya lebih menunjukkan keterkejutan daripada kebahagiaan. Mas, kita berhasil. Aku bahkan sudah mendengar detak jantung bayinya. Seru Lestari sambil berlari menghampiri suaminya. Doni sempat tertegun sejenak. Kemudian, dengan senyum yang dipaksakan, ia memeluk istrinya. Baguslah. Mulai sekarang kamu harus hati-hati menjaga diri. Suara Doni terdengar datar. Budi merasakan kejanggalan pada saat itu, tetapi ia tidak ingin merusak kebahagiaan putrinya. Mungkin Doni juga terlalu kaget, pikirnya. Ia memutuskan untuk berpikir demikian. Saat turun ke lobi rumah sakit, Santi sudah menunggu. Ia adalah teman kuliah sekaligus sahabat terdekat Lestari. Santi, yang bekerja sebagai asisten perawat, selalu membantu proses program bayi tabung Lestari selama ini. Tari, gimana hasilnya? Tanya Santi dengan tidak sabar. Lestari menggenggam erat tangan Santi dan mengangguk. San, kali ini benar-benar berhasil. Akhirnya aku akan jadi ibu. Ekspresi wajah Santi tampak rumit sesaat. Namun, ia segera tersenyum cerah dan memeluk Lestari. Selamat ya, Tari, perjuanganmu luar biasa. Dari balik bahu Santi, Budi melihat wajah Doni. Doni sedang mengeluarkan ponsel dan berbicara dengan seseorang. Ekspresinya semakin mengeras. Pukul 7 malam, sebuah acara syukuran kecil untuk merayakan kehamilan diadakan di rumah Lestari. Bubur sumsum buatan Lestari sendiri terhidang di meja makan. Budi menangis saat menyantap bubur buatan putrinya. Sudah 30 tahun sejak istrinya meninggal, putri yang ia besarkan seorang diri kini akan menjadi seorang ibu, sungguh mengharukan. Ayah, jangan menangis. Ini kan baru permulaan, kata Lestari sambil menepuk punggung ayahnya. Budi menggenggam erat tangan putrinya. Andai saja ibumu masih ada, betapa bahagianya dia. Doni tidak banyak bicara selama makan. Sesekali ia memeriksa ponselnya sambil menghela napas. Santi tampak sering melirik ke arah Doni, seolah khawatir. Setiap kali pandangan mereka bertemu, Budi merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Setelah makan selesai, Santi pamit lebih dulu. Tari, kalau hamil itu butuh banyak suplemen. Ini aku belikan khusus untukmu, jangan sampai lupa diminum setiap hari. Santi mengeluarkan sebuah botol obat dari tasnya. Botol putih itu tidak memiliki label apapun. Ini apa? Tanya Budi. Santi tersenyum dan menjawab.
Ini suplemen khusus dari rumah sakit tempatku bekerja. Katanya bagus sekali untuk ibu hamil dan janin. Lestari menerima botol itu dengan rasa terima kasih. Santi, makasih banyak ya. Cuma kamu yang perhatian sampai segitunya. Tiba-tiba Doni berdiri. Aku masuk dulu ya. Capek. Ia masuk ke kamar tanpa berpamitan dengan benar kepada istrinya. Wajah Lestari tampak jelas menunjukkan kekecewaan. Enggak apa-apa, mungkin Mas Doni kaget saja, hibur Santi. Pukul 10 malam, setelah Santi pulang, Budi dan putrinya duduk di ruang tamu. Lestari duduk di sofa sambil mengelus perutnya. Ayah, apa aku benar-benar akan jadi ibu? Tentu saja, Lestari ayah akan jadi ibu terbaik di dunia. Lestari bersandar pada ayahnya dan memejamkan mata. Anakku nanti akan tumbuh menjadi anak yang paling dicintai ibunya. Kamu pasti bisa. Lestari bangkit. Ia mengambil botol obat yang diberikan Santi dan berjalan ke dapur. Terdengar suara air dituang. Budi memperhatikan putrinya meminum obat. 2 butir tablet putih masuk ke dalam mulut Lestari. Itu obatnya? Tanya Budi. Lestari tersenyum dan mengangguk. Dari Santi. Yah, enggak perlu khawatir. Budi mengangguk. Perkataan putrinya ada benarnya. Sahabat yang telah menemaninya selama lebih dari 10 tahun tidak mungkin berniat jahat. Ayah juga pulang Gi, istirahat. Pasti capek kan hari ini? Lestari membantu ayahnya berdiri. Budi mencium kening putrinya. Selamat tidur, Lestariku. Saat Budi hendak melangkah keluar dari pintu depan, Lestari memanggil. Ayah, aku sayang ayah. Budi menoleh ke belakang. Putrinya tersenyum cerah. Saat itu, Budi tidak tahu mengapa senyum itu terlihat begitu sedih. Ayah juga sayang Lestari. Pintu tertutup. Sambil menunggu lift, Budi sekali lagi memandang ke arah pintu apartemen putrinya. Firasat buruk menekan sudut hatinya, tetapi ia menggelengkan kepala. Hari ini adalah hari paling bahagia untuk putrinya, jangan berpikir yang tidak-tidak, bujuknya pada diri sendiri. Sesampainya di rumah, Budi tidak bisa tidur. Wajah kaku Doni, tatapan aneh Santi, dan botol obat putih tanpa label, semuanya mengganjal di hatinya. Instingnya sebagai mantan polisi terus mengirimkan sinyal bahaya. Keesokan harinya, ponsel Budi berdering. Nomor Doni. Dengan hati cemas, Budi menjawab telepon. Halo? Ayah. Lestari. Suara Doni bergetar, tetapi entah itu karena kesedihan atau emosi lain. Ada apa? Lestari kenapa? Budi sontak berdiri. Jantungnya mulai berdebar kencang. Sudah panggil ambulans. Tapi Lestari tidak bernapas. Ponsel terjatuh dari tangan Budi. Telinganya berdenging. Wajah putrinya yang tersenyum cerah beberapa jam lalu terbayang di depan mata. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kembali ponselnya. Ayah segera ke sana. Jangan sentuh apa-apa. Budi berlari keluar rumah tanpa sempat berpakaian dengan benar. Petugas medis sedang memindahkan Lestari ke atas tandu. Wajah putrinya pucat pasi. Lestari. Tari, teriak Budi, tetapi putrinya tidak menjawab. Doni hanya berdiri di sudut ruang tamu, menatap kosong. Budi hendak mengikuti petugas medis, tetapi tiba-tiba berhenti. Sesuatu di tempat sampah ruang tamu menarik perhatiannya. Selembar kertas mengkilap teronggok di sana, diremas begitu saja. Dengan tangan gemetar, Budi mengambilnya. Itu adalah foto USG. Foto yang kemarin dengan begitu bahagia ditunjukkan oleh Lestari. Gambar janin di dalam foto USG itu rusak oleh bekas sundutan rokok. Bekas terbakar dan abu rokok yang lengket menodai foto itu di beberapa bagian, seolah mengejek kehidupan yang baru tumbuh. Apa ini? Ia mengangkat kepala dan menatap Doni. Doni menghindari tatapan Budi dan memalingkan wajahnya. Ini apa? Kataku? Suara Budi bergetar. Tangannya yang menggenggam foto USG itu begitu kuat hingga terasa akan berdarah. Seorang petugas medis memanggil dengan panik. Bapak Wali, harus segera ikut. Budi memasukkan foto USG yang kusut itu ke dalam sakunya dan mengikuti ambulans ke rumah sakit. Ia tidak pernah menyangka hari yang paling membahagiakan akan menjadi hari terakhir. Dan bahwa kebahagiaan itu telah dihancurkan oleh seseorang dengan sengaja. Lampu neon di rumah duka menerangi wajah Budi hingga tampak pucat. Sudah 3 hari ia tidak tidur nyenyak,
dan kantung mata hitam terlihat jelas di bawah matanya. Di ruang duka, terpajang foto Lestari. Dalam foto itu, Lestari masih tersenyum cerah. Setiap kali melihat senyum itu, hati Budi terasa seperti disayat-sayat. Para pelayat datang silih berganti, Budi menyambut mereka seperti mesin. Ia tidak ingat siapa yang datang dan apa yang mereka katakan. Ia hanya terus menganggukkan kepala. Tetapi saat itu, dari salah satu sudut ruang duka, terdengar suara aneh. Menantunya, Doni, sedang duduk di meja sambil membentangkan beberapa dokumen. Ia tampak serius berbicara dengan seorang pria yang sepertinya pegawai asuransi. Budi perlahan mendekat. Surat keterangan kematiannya ada di sini. Akta nikah juga sudah saya siapkan. Semua dokumen yang diperlukan untuk klaim asuransi sudah benar, kan? Suara Doni terdengar tenang. Seperti seorang pegawai kantoran yang sedang menangani pekerjaan, sangat formal. Budi menyaksikan pemandangan yang tidak bisa ia percaya. Istrinya yang sedang mengandung anaknya baru meninggal 3 hari, tetapi menantunya sudah memikirkan untuk menerima uang asuransi. Apa ini lebih penting sekarang? Suara Budi meledak. Semua orang di ruang duka menoleh ke arahnya. Doni perlahan mengangkat kepala, wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Pak, yang harus diurus tetap harus diurus. Diurus? Istrimu baru saja meninggal dan kamu bicara soal mengurus? Suara Budi semakin meninggi, tangannya yang terkepal gemetar hebat. Pegawai asuransi itu segera berdiri. Kalau begitu saya permisi dulu. Nanti saya hubungi lagi. Setelah pegawai itu pergi, keheningan yang berat menyelimuti ruang duka. Doni masih dengan wajah datarnya merapikan dokumen-dokumen itu. Melihat menantunya seperti itu, kemarahan Budi memuncak. Kamu tidak sedih sama sekali? Lestari sangat mencintaimu. Doni memasukkan dokumen ke dalam tasnya dan berdiri. Apa dengan bersedih Lestari bisa kembali? Orang yang hidup harus tetap melanjutkan hidup. Meninggalkan kata-kata itu, Doni keluar dari ruang duka. Budi menatap punggungnya dengan tatapan kosong. Pria yang selama 5 tahun, ia anggap sebagai menantu tiba-tiba terasa begitu asing. Saat itu, 2 orang polisi masuk ke ruang duka. Budi mengenali mereka. Salah satunya adalah Bribtu Agung, juniornya saat ia masih di kepolisian. Namun, ekspresi Agung terlihat dingin. Pak Budi, ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi terkait kasus Ibu Lestari. Kasus? Kasus apa? Putriku meninggal mendadak, kata Budi dengan cepat. Agung mengeluarkan buku catatannya dan berbicara dengan nada formal. Hasil autopsi tidak ditemukan luka luar, diduga karena serangan jantung. Apakah almarhumah punya riwayat penyakit jantung? Tidak, tidak ada. Fisiknya memang lemah, tapi jantungnya sehat. Budi menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Namun, Agung tampak tidak peduli, karena sedang hamil, mungkin ada beban berlebih pada tubuhnya. Sepertinya tidak ada indikasi kejahatan. Tunggu, itu saja? Tidak ada penyelidikan lebih lanjut? Budi memegang lengan Agung. Agung menepis tangannya dengan dingin. Pak, sepertinya kebiasaan lama Bapak belum hilang ya. Jangan menuduh orang tanpa bukti. Mendengar itu, Budi tersentak. Ia teringat kejadian 10 tahun lalu saat ia dituduh dan harus keluar dari kepolisian. Ia dituduh merekayasa bukti, meski akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Namun, rekan-rekannya masih memandangnya dengan curiga. Ini berbeda dengan kejadian itu. Putriku yang meninggal. Suara Budi bergetar. Agung menghela napas dan berbalik. Kasus ini akan kami tutup, turut berduka cita. Setelah polisi pergi, Budi merasa hancur. Ia terduduk lemas di kursi dan memegangi kepalanya. Tidak ada yang menganggap kematian putrinya aneh. Hanya dia sendiri yang merasa ada sesuatu yang salah. Santi mendekat. Wajahnya, yang mengenakan pakaian serba hitam, tampak sembab. Bapak, istirahat dulu. Biar saya yang jaga di sini. Santi, apa kamu tidak merasa aneh? Lestari meninggal begitu tiba-tiba. Budi menatap Santi. Santi sempat menghindari tatapannya sebelum kembali menatap Budi. Saya juga tidak percaya, Pak. Tapi katanya hal seperti ini kadang terjadi. Perubahan hormon di awal kehamilan bisa membebani tubuh. Penjelasan Santi terdengar masuk akal. Saat itu, Santi berkata dengan hati-hati, Bapak, untuk beres-beres kamar Lestari, biar saya bantu ya. Barang saya juga banyak di sana.
Pasti berat kalau Bapak sendirian, Budi mengangguk. Memikirkan harus merapikan barang-barang putrinya membuat air matanya kembali mengalir. Di hari terakhir pemakaman, Budi menguburkan putrinya. Hujan turun. Tanpa payung, Budi menyaksikan peti mati putrinya masuk ke dalam liang lahat. Doni berdiri agak jauh di bawah payung, merokok sambil menonton. Ekspresinya yang tidak berubah sama sekali tampak seperti monster di mata Budi. "Tari, ayah minta maaf. Maaf tidak bisa melindungimu." Budi mengambil segenggam tanah dan menaburkannya di atas peti. Tangannya yang basah oleh hujan menjadi kotor oleh lumpur. Setelah pemakaman selesai dan kembali ke rumah, Budi membuka pintu kamar putrinya. Aroma Lestari seolah masih tertinggal. Di atas meja rias, tergeletak surat keterangan kehamilan. Budi mengambilnya dan menatapnya lama. Program bayi tabung ke-9 berhasil. Usia kehamilan 9 minggu. Kertas itu basah oleh air mata Budi. Saat itu, sesuatu terlihat di laci meja. Sebuah buku harian bersampul merah muda. Dengan tangan gemetar, Budi membuka buku harian itu. Tulisan tangan Lestari memenuhi setiap halamannya. Halaman terakhir ditulis sehari sebelum ia meninggal. "Hari ini akhirnya aku menjadi seorang ibu. Aku sangat bahagia." Mas Doni sepertinya tidak terlalu senang. "Aku sedikit kecewa, tapi mungkin seiring waktu akan membaik. Berkat obat yang diberikan Santi, kondisiku juga membaik. Dia benar-benar teman yang baik." Budi berpikir mungkin ada petunjuk yang terlewat. Namun, di buku harian itu tidak ada yang bisa disebut sebagai petunjuk. Budi merasa putus asa. Ia ingin menemukan alasan sebenarnya kematian putrinya, tetapi sendirian ia tidak bisa berbuat apa-apa. Malam itu, sambil menatap foto putrinya, Budi berjanji, "Lestari, ayah pasti akan mengungkap kebenarannya. Kenapa kamu meninggal? Siapa yang membunuhmu? Ayah pasti akan menemukannya." Hujan turun di luar jendela. Air mata mengalir dari mata Budi seperti hujan. Namun, di dalam tatapannya, ada tekad yang kuat. Ini baru permulaan. Ia akan menemukan kebenaran, bahkan jika harus sendirian. Seminggu telah berlalu sejak pemakaman. Polisi datang kembali bersama Budi ke rumah, tetapi tidak menemukan hal yang istimewa. Budi duduk di kamar putrinya. Meja rias, lemari pakaian, meja belajar yang biasa digunakan Lestari, semuanya masih ada, tetapi kamar itu terasa kosong tanpa pemiliknya. Dengan tangan gemetar, Budi mulai membuka laci satu persatu. Laci pertama berisi kosmetik yang tertata rapi. Laci kedua berisi amplop-amplop surat. Saat membuka laci ketiga, selain buku harian merah muda, Budi menemukan sebuah buku catatan kecil. Itu adalah buku catatan rekam medis rumah sakit. Budi membukanya, dengan tulisan tangan Lestari yang rapi, tanggal, nama rumah sakit, dan keterangan dokter tertulis dengan lengkap. Catatan itu dimulai sejak 3 tahun lalu, saat ia memulai program bayi tabung. Budi melihat halaman terakhir. Program ke-9 berhasil, kehamilan terkonfirmasi. Tapi ekspresi Doni aneh. Seharusnya senang, tapi malah seperti terkejut. Santi mengucapkan selamat sambil memberikan obat lagi. Meskipun dia sahabat terbaikku, Santi terlalu sering datang ke rumah, kadang aku merasa tidak enak. Budi mengambil kembali buku harian itu, ia mulai membaca catatan sebulan terakhir dengan teliti. Kemudian, ia menemukan pola yang aneh. Setiap kali Santi memberikan obat, kondisi Lestari memburuk. 15 Maret. Santi membawakan suplemen baru. Katanya bagus untuk persiapan kehamilan. Tapi setelah meminumnya, aku merasa mual. 20 Maret, hari ini Santi datang lagi, ia berpesan agar tidak lupa meminum obat, tapi kenapa aku sering merasa pusing ya? 25 Maret. Aku bilang pada Doni kalau aku merasa tidak enak badan karena obat, tapi dia hanya bilang hargai saja pemberian teman. Aku tidak mengerti kenapa suamiku begitu tidak peduli. Tatapan Budi menajam. Ini terasa seperti sebuah rencana. Budi mulai mencari botol obat di seluruh kamar. Saat membuka lemari di bawah wastafel kamar mandi, ia melihat beberapa botol obat putih. Budi memeriksanya satu persatu. Sebagian besar adalah vitamin atau suplemen zat besi, tetapi ada 2 botol yang tidak berlabel. Budi memasukkannya ke dalam tas. Langkah Budi menuju apotek terasa cepat. Ia mengeluarkan botol obat dan menunjukkannya kepada apoteker. Bisa tolong periksa ini obat apa?
Apoteker membuka botol dan memeriksa tabletnya. Saat melihat tablet putih itu lebih dekat, ekspresi apoteker mengeras. Ini obat tidur, Pak, dan dosisnya sangat kuat. Obat ini tidak bisa dibeli tanpa resep dokter. Obat tidur? Apa ini aman untuk ibu hamil? Tanya Budi dengan panik. Apoteker menggelengkan kepala. Sama sekali tidak boleh, terutama di awal kehamilan, sangat berbahaya. Bisa berpengaruh pada janin, dan jika overdosis bisa menyebabkan kesulitan bernapas atau bahkan serangan jantung. Kaki Budi terasa lemas. Jika perkataan apoteker benar, berarti Lestari telah meminum racun. Dan ia meminumnya tanpa curiga, percaya itu adalah obat dari sahabatnya. Apakah bisa diperiksa riwayat resep obat ini? Ini informasi pribadi, jadi tidak bisa sembarangan diberikan. Apoteker ragu-ragu. Budi menatap apoteker dengan tatapan memohon. Putri saya meninggal. Dia meninggal setelah meminum obat ini. Tolong bantu saya. Apoteker menghela napas dan memeriksa komputernya. Ada catatan resep atas nama Doni Wijoyo. Diresepkan beberapa kali sejak sebulan yang lalu. Tapi yang aneh, tidak ada riwayat konsultasi insomnia, hanya resep obatnya saja. Budi mengepalkan tangannya. Ini adalah bukti bahwa Doni sengaja mendapatkan obat itu. Budi meminta apoteker untuk menyalin catatan resep, tetapi apoteker tampak keberatan. Maaf, Pak, itu tidak bisa. Harus ada surat perintah dari polisi. Budi kembali ke kantor polisi. Namun, Bribtu Agung masih bersikap acuh tak acuh. Catatan resep obat saja tidak bisa dijadikan dasar tuduhan pembunuhan, bisa saja diminum atas kemauan sendiri. Apa ada ibu hamil yang mau meminum obat tidur? Apa itu masuk akal? Teriak Budi. Namun, Agung hanya menggelengkan kepala. Pak, kami butuh bukti yang lebih jelas. Ini saja tidak cukup. Budi keluar dari kantor polisi dengan perasaan putus asa. Ia berjalan sendirian sambil berpikir. Ia harus bertemu Santi, ia yakin Santi tahu sesuatu. Budi mendatangi rumah sakit tempat Santi bekerja. Santi, seorang asisten perawat, sedang merawat pasien di bangsal. Melihat Budi, wajah Santi sempat mengeras sejenak sebelum kembali ceria. Bapak? Ada apa? Santi, kita perlu bicara sebentar. Keduanya pergi ke kafe rumah sakit. Budi menatap lurus ke mata Santi. Obat yang kamu berikan pada Lestari, itu apa? Pupil mata Santi bergetar. Namun, ia segera menenangkan diri. Suplemen, Pak, seperti asam folat yang wajib diminum saat persiapan kehamilan. Benarkah? Tapi kenapa tidak ada labelnya? Desak Budi. Santi memainkan cangkir kopinya dan menjawab, itu karena dari rumah sakit dibagikan dalam porsi kecil, Pak, jadi bisa lebih murah. Alasannya terdengar masuk akal. Budi mengeluarkan botol obat dan meletakkannya di meja. Ini suplemen? Apoteker bilang ini obat tidur. Wajah Santi memucat, bibirnya mulai bergetar. Yang saya berikan bukan ini. Bentuknya beda? Kamu tidak tahu? Kamu kan asisten perawat, tidak bisa membedakan obat? Suara Budi meninggi. Orang-orang di sekitar menoleh. Santi mulai menangis. Bukan saya yang memberikan. Bagaimana saya tahu? Bapak, tenang dulu. Dan ada juga obat yang diberikan Mas Doni. Katanya Lestari insomnia. Jadi dia minta tolong saya untuk memberikan. Doni? Budi terkejut. Menantunya sendiri yang meminta Santi. Santi melanjutkan. Saya juga merasa aneh, tapi itu urusan suami istri, saya tidak berani ikut campur. Budi tidak bisa mempercayai kata-kata Santi. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Saat itu, ponsel Santi berdering. Nama yang tertera di layar adalah Doni. Santi buru-buru menolak panggilan itu. Kenapa tidak diangkat? Itu Doni kan? Bukan apa-apa, Pak. Mungkin tidak penting. Santi berdiri dari kursinya. Budi memegang lengannya. Santi, katakan semua yang kamu tahu. Lestari itu sahabatmu. Air mata mengalir dari mata Santi, namun, ia menggelengkan kepala dan menepis lengan Budi. Saya juga sedih Lestari meninggal. Tapi Bapak tidak bisa menuduh saya begini. Saya permisi dulu. Santi bergegas kembali ke rumah sakit. Sesampainya di rumah, Budi kembali membuka buku harian Lestari. Kali ini ia membacanya lebih detail. Kemudian, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. 1 April,
Hari ini aku melihat pemandangan aneh. Mas Doni dan Santi bertemu di kafe. Entah apa yang mereka bicarakan dengan begitu serius. Padahal dia bilang padaku sedang sibuk. 5 April. Hari ini Santi membawakan obat lagi. Tapi aneh, aku mendengar Doni berterima kasih pada Santi. Terima kasih untuk apa ya? Budi menutup buku harian itu. Potongan-potongan teka-teki mulai menyatu. Hubungan Doni dan Santi, obat yang mencurigakan, dan kematian Lestari, semuanya saling terkait. Budi mengambil keputusan, jika polisi tidak mau menyelidiki, ia sendiri yang akan mencari buktinya, ia akan mengungkap kebenaran. Demi putrinya, ia bersumpah akan membalas dendam. Langit di luar jendela mulai gelap, tetapi tatapan Budi menyala-nyala. Saat itu, ponselnya berdering. Santi, Bapak, maaf tadi saya panik jadi tidak bisa bicara dengan baik. Maafkan saya. Suara Santi terdengar terisak. Budi menjawab dengan dingin. Sudahlah. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Bapak, tolong dengarkan saya. Saya juga sangat terpukul kehilangan Lestari. Saya memang yang memberikan obat itu, tapi saya benar-benar mengira itu suplemen. Mas Doni bilang itu untuk Lestari. Suara Santi terdengar tulus. Budi sejenak ragu-ragu. Tapi kamu asisten perawat. Kamu memberikan obat tanpa memeriksanya? Maaf, Pak. Saya memang bodoh. Tapi, Pak, saya juga ingin tahu kebenarannya. Kenapa Lestari meninggal? Saya akan bantu Bapak. Budi berpikir. Ia tidak bisa sepenuhnya mempercayai Santi, tetapi untuk mendekati Doni, ia mungkin memerlukan bantuan Santi. Selain itu, ada kemungkinan Santi benar-benar tidak tahu dan hanya dimanfaatkan. Kalau kamu benar-benar peduli pada Lestari, katakan semua yang kamu tahu. Iya, Pak, sebenarnya Mas Doni akhir-akhir ini aneh. Sejak mendengar kabar kehamilan Lestari, dia jadi gelisah, dan dia sering bicara soal asuransi. Asuransi? Telinga Budi menjadi waspada. Santi melanjutkan. Dia minta dirahasiakan dari Lestari, tapi katanya dia mendaftarkan asuransi jiwa untuk Lestari. Waktu itu saya pikir itu demi kebaikan Lestari. Budi menarik napas dalam-dalam. Jika perkataan Santi benar, berarti rencana Doni sudah sangat rapi sejak awal. Santi, kalau kamu benar-benar sahabat Lestari, bantu aku. Kita harus cari tahu apa yang disembunyikan Doni. Baik, Pak. Saya akan coba hubungi Mas Doni. Budi memutuskan untuk mempercayai Santi untuk sementara waktu. Setidaknya di permukaan. Namun, di sudut hatinya, kecurigaan masih ada. Baiklah, tapi Santi, jika kamu berbohong, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bapak, percayalah pada saya, Lestari adalah sahabat saya yang paling berharga. Setelah menutup telepon, Budi menatap keluar jendela. Di langit yang gelap, bintang-bintang mulai bermunculan. Entah Santi benar-benar akan membantu atau ini adalah jebakan lain, ia tidak tahu, tetapi saat ini ia harus membuka semua kemungkinan. Lestari? Ayah pasti akan mengungkap kebenarannya. Budi menatap foto putrinya dan kembali berjanji. Langit di luar jendela mulai gelap, tetapi tatapan Budi menyala-nyala. Pagi itu, 2 minggu setelah kepergian Lestari. Budi duduk di sofa ruang tamu, menatap foto putrinya. Di atas meja, ada semangkuk nasi yang belum disentuh selama beberapa hari. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, selamat pagi, dengan Bapak Budi Santoso? Betul, ini siapa ya? Kami dari Asuransi Jiwa Nusantara. Bapak adalah ayah dari almarhumah Lestari? Betul? Iya, benar. Ada apa? Pertama-tama, kami turut berduka cita. Kami menghubungi terkait pengajuan klaim asuransi. Budi bangkit. Perkataan Santi benar. Amarahnya memuncak mendengar Doni telah mengajukan klaim asuransi. Lalu, ada pengajuan klaim asuransi kematian pasangan dan asuransi janin yang masuk bersamaan. Ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasikan. Telinga Budi menjadi waspada. Kata asuransi janin mengganjal di benaknya. Asuransi janin? Putri saya baru tahu hamil beberapa hari. Terdengar suara kertas dibolak-balik di seberang telepon. Suara petugas kembali terdengar. Menurut catatan kami, polis ini didaftarkan seminggu sebelum hari kematian.
dengan uang pertanggungan khusus sebesar 3 miliar rupiah. Budi merasa napasnya sesak, 3 miliar. Dan didaftarkan seminggu sebelum Lestari meninggal. Tangannya mulai gemetar. Tunggu, apa maksud Anda? 3 miliar rupiah? Betul, Pak. Uang pertanggungan khusus yang cair jika ibu meninggal ditetapkan sebesar 3 miliar rupiah. Ini jumlah yang luar biasa besar. Jadi kantor pusat kami juga sedang meninjaunya. Kaki Budi lemas dan ia terduduk di sofa. Ini berarti Doni telah mendaftarkan asuransi seminggu sebelum membunuh Lestari. Ini jelas pembunuhan berencana. Saya ingin memeriksa dokumennya. Apakah bisa? Karena menyangkut data pribadi, Bapak harus datang langsung. Mohon membawa KTP. Begitu telepon ditutup, Budi langsung berangkat ke perusahaan asuransi. Di dalam taksi, angka 3 miliar terus berputar di kepalanya. Kemarahan membuncah memikirkan kemungkinan Doni membunuh Lestari demi uang. Sesampainya di perusahaan asuransi, Budi bertemu dengan petugas yang bersangkutan. Seorang karyawati muda membawa setumpuk dokumen. Ini polisnya, Pak. Silakan diperiksa. Dengan tangan gemetar, Budi membuka dokumen itu. Tanggal kontraknya tepat seminggu sebelum Lestari meninggal. Namun, saat melihat kolom tanda tangan, mata Budi membelalak. Ini bukan tulisan tangan Lestari. Di kolom tanda tangan tertanggung, tertulis nama Lestari Putri, tetapi tulisan itu bukan milik Lestari. Lestari memiliki tulisan tangan yang cenderung bulat, sedangkan ini tulisan yang kaku. Dan di sebelahnya, ada kolom tanda tangan kuasa. Di sana, tertulis dengan jelas Doni Wijoyo. Apa ini bisa diwakilkan? Tanya Budi. Karyawati itu mengangguk. Untuk pasangan, bisa jika ada surat kuasa. Ini surat kuasanya juga ada. Budi melihat surat kuasa itu. Di sana juga ada tanda tangan Lestari Putri, tetapi lagi-lagi itu bukan tulisan tangan Lestari. Doni telah memalsukan semua dokumen. Bolehkah saya meminta salinan dokumen ini? Maaf, Pak. Tidak bisa. Harus ada permintaan dari pihak kepolisian. Budi mengepalkan tangannya. Bukti ada di depan mata, tetapi ia tidak bisa membawanya. Namun, sekarang sudah jelas. Doni membunuh Lestari karena mengincar uang. Meninggalkan perusahaan asuransi, Budi langsung menuju kantor polisi. Kali ini, ia pikir Bribtu Agung tidak akan bisa mengabaikannya. Namun, reaksi Agung masih sama dinginnya. Pendaftaran asuransi bukan bukti pembunuhan. Bisa saja hanya kebetulan. Kebetulan? Mendaftarkan asuransi 3 miliar seminggu sebelum meninggal itu kebetulan? Teriak Budi. Agung menghela napas. Pak, secara situasional memang mencurigakan, tapi kami butuh bukti langsung. Hasil autopsi juga menunjukkan kematian wajar. Budi merasa putus asa, begitu jelas, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Langkah Budi terasa berat saat meninggalkan kantor polisi. Dalam perjalanan pulang, Budi mampir ke kafe yang sering dikunjungi Lestari. Ia memesan es kopi susu, minuman favorit putrinya, dan duduk di dekat jendela. Saat itu, percakapan dari meja sebelah menarik perhatiannya. Sekarang banyak banget penipuan asuransi, keluarga sendiri tega saling bunuh demi uang. Iya. Apalagi asuransi ibu hamil, katanya untungnya gede. Kan janinnya juga dihitung, jadi uang pertanggungannya besar. Dada Budi terasa sesak. Cerita itu terlalu mirip dengan situasinya. Ia ingin mendengar lebih banyak, tetapi mereka segera pergi. Meninggalkan kafe, Budi menuju kantor Doni, sebuah perusahaan konsultan keuangan yang tidak terlalu besar. Setelah ragu sejenak di depan gedung, ia masuk. Saat bertanya di resepsionis, katanya Doni sedang tidak ada di tempat. Kapan beliau kembali? Hari ini sepertinya tidak kembali, sedang ada urusan di luar. Saat Budi berbalik, ia mendengar percakapan seorang karyawan dengan rekannya. Pak Doni aneh ya akhir-akhir ini? Sejak istrinya meninggal, mukanya malah cerah. Iya. Dan tiba-tiba katanya mau ekspansi perusahaan. Duit dari mana coba? Padahal kinerja perusahaan makin hari makin anjlok. Budi mengepalkan tangannya. Ini berarti Doni sudah merencanakan untuk menggunakan uang asuransi itu. Amarahnya memuncak, tetapi ia menahannya. Membuat keributan di sini sekarang tidak akan ada gunanya. Malam harinya, saat kembali ke rumah, Budi membuka kembali buku harian Lestari.
berharap ada petunjuk yang terlewat. Saat membalik halaman demi halaman, secari kertas memo jatuh. Doni terus-terusan bicara soal asuransi. Katanya perlu asuransi janin. Tapi kenapa buru-buru sekali? Aku kan belum hamil. Tanggal di memo itu adalah 3 bulan yang lalu. Ini bukti bahwa Doni sudah merencanakannya sejak saat itu. Budi dengan hati-hati memasukkan memo itu ke dalam amplop. Suatu saat nanti ini bisa menjadi bukti. Saat itu, sebuah pesan masuk dari Santi. Bapak, besok saya ingin bertemu dan bicara. Ada yang saya ketahui tentang Mas Doni. Budi menatap pesan itu dan berpikir. Ia tidak bisa sepenuhnya mempercayai Santi, tetapi saat ini ia butuh informasi. Ia memutuskan untuk menemuinya. Baik, besok jam 10 pagi di kafe biasa. Setelah mengirim balasan, Budi menatap keluar jendela. Bintang-bintang berkelip di kegelapan. Bintang-bintang yang disukai Lestari, ayah pasti akan mengungkap kebenarannya. Perbuatan Doni padamu tidak akan pernah ayah maafkan. Budi mengeluarkan kembali foto dokumen asuransi. Angka 3 miliar terlihat jelas. Angka itu adalah harga nyawa putrinya. Air mata kemarahan mengalir dari mata Budi. Keesokan paginya, sebelum bertemu Santi, Budi singgah di suatu tempat, makam Lestari. Berdiri di depan nisan yang masih basah oleh embun, Budi berbisik. Lestari, hari ini ayah akan berjuang untukmu lagi. Kebenaran pasti akan terungkap. Langkah Budi saat meninggalkan makam penuh dengan tekad. Meskipun sendirian, ia akan berjuang sampai akhir demi putrinya. Saat membuka pintu kafe, udara hangat dan aroma kopi menyambut Budi. Santi sudah datang dan duduk di dekat jendela. Begitu Budi mendekat, Santi berdiri dan menyapa. Bapak sudah datang? Silakan duduk. Suara Santi bergetar. Di atas meja, sudah ada 2 cangkir kopi. Kopi kesukaan Lestari. Ini kopi kesukaan Lestari. Silakan diminum, Pak. Budi mengangkat cangkir kopi itu, lalu meletakkannya kembali. Ia masih belum bisa sepenuhnya percaya pada Santi. Santi melihat sikap Budi dan memasang ekspresi sedih. Entah itu akting atau tulus, Budi tidak tahu. Bapak, ada yang saya ketahui, Mas Doni akhir-akhir ini banyak melakukan hal aneh. Santi mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah layar. Itu adalah rincian penggunaan kartu kredit Doni. Lestari hanya tahu Mas Doni sedang kesulitan karena bisnisnya, tapi ternyata dia malah foya-foya begini. Budi melihat layar itu dengan saksama. Tanggalnya menunjukkan rincian sebulan sebelum Lestari meninggal. Terutama, ada beberapa kali pembayaran di hotel. Tangan Budi gemetar. Amarahnya memuncak. Bajingan ini benar-benar, Bapak. Dan lihat ini juga. Santi menunjukkan foto lain. Dokumen terkait asuransi, namun, isinya berbeda dengan yang sudah Budi lihat. Itu adalah bukti bahwa Doni mencoba mendaftar produk serupa di perusahaan asuransi lain. Dia mencari informasi di beberapa tempat, akhirnya hanya mendaftar di satu tempat, tapi ini bukti bahwa semuanya sudah direncanakan. Mendengar penjelasan Santi, Budi mengangguk. Namun, di sudut hatinya, kecurigaan belum hilang. Aneh rasanya Santi bisa mendapatkan bukti semudah ini. Santi, bagaimana kamu bisa mendapatkan ini? Ada kakak kelasku yang bekerja di sana, Pak. Dia kebetulan melihat Mas Doni, jadi aku tanya dan dia memberitahuku. Jawaban Santi terdengar lancar. Namun, Budi menatap lurus ke mata Santi. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Santi menghindari tatapan Budi dan meminum kopinya. Saat itu, ponsel Santi berdering. Di layar tertera nama Doni. Dengan ekspresi panik, Santi menjawab telepon. Halo? Mas? Ada apa? Santi, seolah sadar akan kehadiran Budi, mengaktifkan mode speaker. Terdengar suara Doni. Dingin dan tajam. Santi, kamu ketemu bapak mertua? Jangan bicara yang tidak-tidak. Apa maksudmu? Mas? Aku hanya mencoba menghibur bapak. Sudah. Dan urusan di rumah sakit sudah beres? Kan? Telinga Budi menajam. Urusan di rumah sakit? Apa maksudnya? Santi dengan cepat menjawab. Iya, Mas. Jangan khawatir. Telepon terputus. Santi tersenyum canggung dan memasukkan ponselnya ke dalam tas.
Budi tidak bertanya apa-apa. Namun, di kepalanya, pikirannya berputar cepat. Setelah keluar dari kafe, Santi berpisah dengan Budi. Begitu Santi menghilang di tikungan, ia kembali mengeluarkan ponselnya. Santi melihat sekeliling dan merendahkan suaranya. Ayahnya Lestari terus mencari-cari. Kita harus hati-hati. Jangan sampai perbuatan kita ketahuan. Menutup telepon, senyum dingin tersungging di bibir Santi. Tatapannya sangat berbeda dengan kesedihan yang ia tunjukkan di kafe tadi. Sementara itu, Budi tidak langsung pulang, melainkan menuju rumah sakit. Percakapan telepon Santi dan Doni terus terngiang di kepalanya. Terutama kalimat tentang mengurus sesuatu di rumah sakit. Sesampainya di lobi rumah sakit, Budi menuju meja informasi. Seorang perawat muda menyapanya dengan senyum. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Beberapa hari yang lalu, ada pasien bernama Lestari Putri yang meninggal. Saya ingin memeriksa rekaman CCTV pada hari itu. Ekspresi perawat itu mengeras. Wajahnya tampak bingung. Mohon maaf, Pak. Tapi CCTV pada periode itu semuanya terhapus karena kesalahan sistem. Kesalahan sistem? Dari kapan sampai kapan terhapusnya? Dari 2 minggu lalu sampai seminggu lalu? Pak. Katanya tidak bisa dipulihkan. Hari kematian Lestari tepat berada dalam periode itu. Terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Budi ingin bertanya lebih jauh, tetapi ia menahannya. Meninggalkan rumah sakit, Budi pergi ke apotek terdekat. Apotek tempat Lestari mendapatkan obat. Beberapa hari yang lalu saya sempat bertanya tentang riwayat resep, apa masih ada? Apoteker memeriksa komputernya, lalu mengerutkan kening. Aneh, seingat saya ada. Oh, iya. Kemarin ada seorang perempuan muda datang meminta catatan itu dihapus, katanya demi perlindungan data pribadi. Perempuan muda? Seperti apa orangnya? Rambutnya hitam, perawakannya kecil, dan, dia memakai seragam perawat rumah sakit. Jantung Budi seakan berhenti berdetak. Itu Santi. Jelas Santi yang datang dan menghilangkan bukti. Budi mengepalkan tangannya, begitu keras hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangannya. Dalam perjalanan pulang, perasaan Budi campur aduk. Jelas Santi menyembunyikan sesuatu. Kemungkinan ia berkomplot dengan Doni. Tapi tidak ada bukti. CCTV dan riwayat resep, semuanya hilang. Setibanya di rumah, Budi masuk ke kamar Lestari. Saat menggeledah laci meja, ia menemukan sebuah buku catatan kecil. Buku catatan yang digunakan Lestari saat pergi ke rumah sakit. Saat membalik halaman demi halaman, tangan Budi berhenti. Setelah minum obat dari Santi, rasanya sedikit lebih baik. Tapi aneh, aku jadi mengantuk. Santi bilang tidak apa-apa. Tanggalnya adalah seminggu sebelum Lestari meninggal. Santi yang memberikan obat. Dan itu bukan obat resep dari rumah sakit. Sekujur tubuh Budi merinding. Santi? Perempuan itu? Budi menggenggam erat buku catatan itu. Ini saja tidak cukup menjadi bukti. Tapi setidaknya, arahnya sudah jelas. Santi dan Doni, mereka berdua bersama-sama membunuh Lestari. Malam itu, di apartemennya, Santi sedang menelepon Doni. Di luar jendela, lampu kota berkelip-kelip. Mas, semua sudah beres. Rumah sakit dan apotek, semuanya, bagus. Tapi bagaimana kalau bapak mertua terus curiga? Tenang saja, Mas. Semua bukti sudah kuhilangkan, dan aku akan terus berpura-pura sedih dan membantunya. Santi menatap cermin sambil menyisir rambutnya. Di cermin, senyum dingin terlukis di wajahnya. Lestari itu hidupnya terlalu enak, punya segalanya, bahkan bahagia. Itu tidak adil. Terdengar tawa Doni dari seberang telepon. Benar. Sekarang 3 miliar itu milik kita. Mas. Janji ya. Setengahnya untukku. Iya. Jangan khawatir. Menutup telepon, Santi merebahkan diri di tempat tidur. Pertarungan Budi untuk mencari kebenaran baru saja dimulai. Ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Halo? Selamat siang. Saya YouTuber bernama Rangga. Suara seorang pria muda. Budi mengerutkan kening. YouTuber? Apa ini telepon iseng? YouTuber? Maaf. Saya sibuk. Tunggu sebentar. Pak,
Saya ingin meliput kasus putri Bapak. Saya mengelola channel investigasi sosial. Subscriber saya lebih dari 1 juta. Budi hendak menutup telepon, tetapi berhenti. Kata investigasi sosial menarik perhatiannya. Kenapa Anda mau meliput kasus putri saya? Ada desas-desus di internet, Pak. Kasus asuransi 3 miliar. Tapi kabarnya polisi tidak serius menyelidikinya. Saya ingin mengungkap kebenaran. Suara Rangga terdengar tulus. Budi berpikir sejenak. Bolehkah ia mempercayai seorang YouTuber? Tapi saat ini ia butuh bantuan. Sendirian? Ada batasnya. Baiklah. Mari kita bertemu. Keesokan siangnya, Budi bertemu dengan Rangga. Ternyata ia seorang pemuda yang masih sangat muda. Usianya 29 tahun, tapi terlihat lebih muda. Namun, tatapannya tajam. Seperti tatapan seorang wartawan yang jeli. Pak, dari hasil penyelidikan saya, kasus ini bukan kecelakaan biasa. Rangga mengeluarkan laptopnya dan menunjukkan layar. Berbagai data dari internet sudah tersusun rapi. Peraturan terkait asuransi, kasus-kasus serupa, dan bahkan catatan kegagalan bisnis Doni. Menantu bapak itu bisnisnya gagal dan punya utang lebih dari 1 miliar rupiah. Budi terkejut. 1 miliar? Dan ada hal aneh lainnya. Waktu penghapusan CCTV rumah sakit terlalu pas, katanya kesalahan sistem, tapi saya tanya pada ahli yang saya kenal, katanya ada jejak penghapusan yang disengaja. Rangga terus menjelaskan. Semakin ia mendengar, semakin Budi yakin. Ini jelas pembunuhan berencana. Rangga, kenapa kamu tertarik dengan kasus ini? Rangga terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Kakak perempuan saya pernah mengalami hal serupa. 5 tahun lalu, waktu itu tidak ditemukan bukti, jadi dianggap kecelakaan. Sejak saat itu, saya meliput kasus-kasus seperti ini, karena kebenaran harus diungkap. Budi menatap mata Rangga. Di mata itu, ada kesedihan dan kemarahan yang sama seperti dirinya. Ia merasa bisa mempercayai pemuda ini. Baiklah, mari kita bekerja sama. Rangga tersenyum. Ia mengeluarkan sebuah alat kecil dari tasnya. Ini program buatan teman saya yang seorang hacker. Bisa memulihkan rekaman CCTV yang terhapus. Memang tidak sempurna, tapi setidaknya siluetnya bisa terlihat. Mata Budi berbinar. Akhirnya, ada harapan untuk menemukan bukti. Malam itu, di sebuah kafe dekat rumah sakit, Rangga menyalakan laptopnya. Budi menatap layar dengan tegang. Jari-jari Rangga menari cepat di atas keyboard. Dapat. Sebagian berhasil dipulihkan. Di layar, muncul rekaman buram. Koridor rumah sakit. Tanggal dan waktu tertera. Itu adalah malam hari saat Lestari meninggal. Budi menahan napas dan menatap layar. Dalam rekaman, seseorang sedang berjalan. Wajahnya tidak terlihat, tapi siluetnya jelas. Perawakan kecil, rambut sebahu, dan tubuh langsing. Orang itu berhenti di depan ruang farmasi, lalu masuk ke dalam. Siapa orang ini? Tanya Rangga. Budi menatap layar lekat-lekat. Hanya dari siluetnya saja ia sudah tahu. Cara berjalannya yang khas, sudut bahunya, kebiasaannya menyibakkan rambut. Itu Santi. Santi Puspita. Suara Budi bergetar. Getaran yang bercampur antara amarah dan rasa dikhianati. Santi pergi ke ruang farmasi malam itu, dan tanpa memberitahu siapapun. Tapi ada yang aneh lagi. Rangga memperbesar rekaman. Di tangan Santi, ada sesuatu, seperti bungkusan kecil. Seperti kantong obat. Wajah Budi memucat. Ia teringat tulisan di buku catatan Lestari. Tulisan tentang meminum obat yang diberikan Santi, perempuan itu. Benar-benar. Budi memukul meja. Cangkir kopi bergetar. Rangga dengan tenang menyimpan rekaman itu. Pak, ini saja belum cukup bukti. Kita harus mencari yang lebih pasti. Bagaimana caranya? Kita buntuti Santi. Pasti dia akan meninggalkan jejak. Budi mengangguk. Ia tidak bisa lagi mempercayai Santi. Wanita yang ia percayai sebagai sahabat putrinya, ternyata adalah musuh. Keesokan harinya, Rangga dan Budi mulai membuntuti Santi. Santi berangkat kerja ke rumah sakit seperti biasa. Namun, saat jam makan siang, ia melakukan hal aneh. Santi turun ke parkiran bawah tanah rumah sakit. Di sana,
ia bertemu seseorang. Orang itu adalah Doni. Keduanya berbicara di dalam mobil. Rangga dari kejauhan memotret adegan itu dengan kamera tele. Hubungan mereka sepertinya tidak biasa, gumam Rangga. Budi juga berpikir sama. Kenapa menantunya dan sahabat putrinya bertemu diam-diam? Apalagi Lestari baru saja meninggal. Di dalam mobil, Doni memegang tangan Santi. Santi melihat sekeliling dengan cemas. Tapi ia tidak menepis tangan Doni. Malah, ia mendekat. Kedua orang itu, Budi tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Terlalu syok, Doni dan Santi berselingkuh? Rangga terus memotret, mengumpulkan bukti. Saat itu, Santi mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah amplop dokumen. Doni mengambil dan memeriksanya. Ekspresi keduanya menjadi cerah. Dokumen apa itu ya? Tapi karena terlalu jauh, isinya tidak terlihat. Sekitar 15 menit kemudian, keduanya keluar dari mobil. Mereka berjalan ke arah yang berbeda. Rangga dan Budi terus mengikuti Santi. Santi tidak kembali ke rumah sakit, melainkan menuju sebuah bank. Keluar dari bank, senyum merekah di wajah Santi. Sepertinya ada sesuatu yang baik telah terjadi. Budi melihat senyum itu dan amarahnya memuncak. Malam itu, di studionya, Rangga merapikan data yang terkumpul. Foto, video, rekaman suara, semuanya memenuhi komputernya. Pak, sepertinya gambaran besarnya sudah mulai terlihat. Rangga menggambar diagram hubungan di papan tulis. Doni, Santi, Lestari, dan angka 3 miliar. Saat dihubungkan dengan panah, terbentuk jaring yang rumit. Doni butuh uang karena utang. Dan dia selingkuh dengan Santi. Lalu saat Lestari hamil, mereka mengincar uang asuransi dan... Rangga berhenti bicara. Kesimpulannya terlalu mengerikan. Pak, sekarang saatnya mengungkap kebenaran. Saya akan mempublikasikan semua ini di channel saya. Budi mengangkat kepala. Masih kurang? Kita butuh bukti yang lebih kuat. Seperti rekaman atau pengakuan. Rangga mengangguk. Ia mengeluarkan sebuah perekam kecil. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pasang jebakan? Pancing Santi untuk mengaku. Demi Lestari, apapun harus dilakukan. Baik. Ayo kita lakukan. Malam itu, Budi menelepon Santi. Ia berusaha menjaga suaranya agar terdengar setenang mungkin. Santi, besok ada waktu? Masih ada sisa barang Lestari yang perlu dibereskan? Aku harap kamu bisa datang untuk yang terakhir kalinya. Iya, Pak. Tentu saja saya datang. Suara Santi masih berpura-pura sedih. Budi dalam hati menggeram, tapi ia tidak menunjukkannya. Setelah menutup telepon, Budi mengirim pesan pada Rangga, besok jam 2 siang di rumah saya. Semua persiapan sudah selesai, sekarang saatnya mengungkap kebenaran. Saat jam 2 siang semakin dekat, jantung Budi berdebar kencang. Di sudut ruang tamu, kamera-kamera kecil yang dipasang Rangga tersembunyi dengan rapi. Di bawah meja, sebuah perekam juga sudah terpasang. Rangga memantau semuanya dari laptop di rumah sebelah. Bel pintu berbunyi. Santi. Budi menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu. Masuklah. Santi. Bapak. Pasti berat ya? Biar saya bantu. Suara Santi terdengar lembut. Tapi di telinga Budi, itu seperti desisan ular. Namun, ia berpura-pura tersenyum. Masuk ke ruang tamu, Santi menatap foto Lestari dan mulai terisak. Caranya menyeka air mata dengan sapu tangan tampak begitu meyakinkan, seolah benar-benar sedih. Budi dalam hati mencibir. Air mata itu pasti palsu. Barang-barang Lestari di kamarnya masih banyak, perlu dirapikan. Sendirian rasanya berat. Tentu, Pak. Barang saya juga banyak di sana, saya harus bantu. Lestari pasti juga menginginkan itu. Keduanya masuk ke kamar Lestari. Di atas meja, ada buku harian dan foto-foto. Saat Santi mengambil buku harian itu, Budi berkata dengan hati-hati. Di buku harian itu ada tulisan yang aneh. Soal obat yang kamu berikan. Tangan Santi sempat berhenti, tapi ia segera menjawab dengan ekspresi biasa. Oh, itu? Saya memberinya obat sakit kepala. Katanya kepalanya pusing. Obat sakit kepala? Tapi Lestari menulis setelah minum obat itu dia malah makin pusing. Ketegangan mulai terlihat di wajah Santi, tapi ia cepat-cepat mengendalikan ekspresinya. Tidak mungkin.
Itu cuma obat pereda nyeri biasa. Mungkin karena diminum bersamaan dengan obat lain. Budi mengeluarkan botol obat kecil dari laci. Botolnya kosong, tapi labelnya masih ada. Obat ini, namanya agak aneh. Katanya di rumah sakit juga jarang dipakai. Pupil mata Santi bergetar. Ia menggigit bibir, ragu-ragu menjawab. Budi terus menekannya. Dan setelah memulihkan rekaman CCTV, ternyata kamu pergi ke ruang farmasi malam itu. Kenapa tidak bilang pada siapapun? Wajah Santi kini memucat. Tangannya mulai gemetar. Itu. Ayah hanya mampir sebentar. Benarkah? Tapi di tanganmu ada sesuatu. Sepertinya kamu membawa sesuatu secara diam-diam. Santi tiba-tiba berdiri. Suaranya menjadi tajam. Bapak, apa Bapak mencurigai saya? Saya sahabat Lestari, sahabat? Sahabat yang diam-diam bertemu dengan suaminya? Budi mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto. Foto Santi dan Doni berpegangan tangan di parkiran. Wajah Santi semakin pucat. Ini salah paham. Mas Doni sangat sedih, jadi saya hanya menghiburnya. Menghibur? Selama 30 menit di dalam mobil, Santi terdiam. Ia tidak bisa menemukan alasan lagi. Saat itulah, Budi melancarkan serangan terakhirnya. Doni sudah mengaku semuanya. Dia bilang kalian berkomplot membunuh Lestari. Ini adalah kebohongan. Tapi Santi tidak tahu. Mata Santi membelalak, rasa dikhianati dan amarah terpancar di wajahnya. Apa? Mas Doni bilang begitu? Benar. Dia bilang semua itu idemu. Katanya kamu yang menyuruhnya memberikan obat pada Lestari. Santi berteriak. Ia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Bohong. Mas Doni yang pertama kali mengusulkannya. Dia bilang dengan 3 miliar kita bisa memulai hidup baru. Budi dengan tenang bertanya. Jadi, apa yang kamu berikan pada Lestari? Santi sadar ia telah melakukan kesalahan. Tapi sudah terlambat. Dalam ledakan emosi, kebenaran pun terucap. Obat tidur. Mas Doni yang menyuruh. Kami berjanji akan membagi uang asuransinya jika Lestari meninggal. Santi terduduk dan mulai menangis. Tapi air matanya lebih menunjukkan rasa kesal daripada penyesalan. Kenapa Lestari punya segalanya sementara aku tidak punya apa-apa? Keluarga yang baik, suami yang mencintai, bahkan bisa hamil. Sementara aku tidak punya apa-apa. Budi mengepalkan tangannya. Seluruh tubuhnya gemetar karena amarah. Lestari itu sahabatmu. Sahabat? Sahabat apa? Sejak kuliah Lestari selalu jadi pusat perhatian. Aku selalu jadi bayang-bayangnya. Tapi Mas Doni memilihku. Dia bilang dia mencintaiku. Pengakuan Santi terus berlanjut. Kebenaran yang busuk, bercampur dengan iri, rasa rendah diri, dan keserakahan. Setiap kali Lestari gagal program bayi tabung, diam-diam aku senang. Saat dia bilang berhasil yang ke-9 kalinya, aku benar-benar marah. Kenapa harus berhasil saat itu? Budi tidak ingin mendengar lebih jauh, tapi demi bukti, ia bertahan. Jadi kamu menukar obatnya? Iya, aku menukar suplemen yang diminum Lestari dengan obat tidur. Tampilannya sama, jadi aku pikir dia tidak akan tahu. Aku menambah dosisnya sedikit demi sedikit. Santi sepertinya sudah menyerah, kebenaran mengalir deras seperti air bah. Malam itu, aku membawakan obat terakhir. Dosisnya 3 kali lipat dari biasanya. Lestari meminumnya tanpa curiga. Karena dia percaya padaku. Air mata mengalir dari mata Budi. Betapa terkhianatinya putrinya, dibunuh oleh sahabat yang ia percayai. Saat itu, Rangga membuka pintu dan masuk. Di tangannya ada sebuah kamera. Semuanya sudah terekam. Selesai sudah. Santi menatap Rangga dengan kaget, lalu menoleh ke arah Budi. Jadi ini jebakan dari awal? Benar. Demi Lestari, apapun akan kulakukan. Santi tertawa. Tawa yang hampa. Sekarang menyesal pun tidak ada gunanya. Kan? Tapi aku benci Lestari. Aku benar-benar membencinya. Rangga membuka laptopnya. Saat Rangga mengklik mouse, video mulai diunggah. Sudah terunggah. Hanya dalam 10 menit, jumlah penonton meroket. Kemarahan publik memenuhi layar. Terdengar suara sirene mobil polisi. Dari jendela, terlihat polisi memborgol Santi. Media massa pun mulai menyiarkan berita kilat. Pak, sekarang kebenaran mulai terungkap.
Malam itu, video tersebut mengguncang seluruh negeri. Berita khusus ditayangkan, program-program talk show membahasnya. Publik marah dan mengecam Santi serta Doni. Namun, masih banyak yang harus dilakukan. Keesokan paginya, pukul 5, di depan rumah Doni sudah dipenuhi oleh wartawan, kilatan kamera tidak henti-hentinya menyala, dan pertanyaan dari para wartawan saling bersahutan. Namun, Doni sudah menghilang. Di kantor polisi, Budi duduk berhadapan dengan seorang detektif. Di atas meja, terbentang riwayat transaksi rekening Doni. Tadi malam jam 11, dia mentransfer 3 miliar rupiah ke luar negeri. Rekeningnya di Hong Kong, kata detektif sambil menyerahkan dokumen. Budi mengepalkan tangannya. Begitu keras hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangannya. Sudah kuduga dia akan kabur. Suara Budi penuh amarah. Detektif mengeluarkan dokumen lain. Kami sedang memeriksa data imigrasi di bandara. Sepertinya dia belum keluar dari negara ini. Saat itu, ponsel Budi berdering. Rangga, Pak, segera lihat siaran saya sekarang. Ada laporan Doni terlihat di Bandara Soekarno-Hatta. Budi buru-buru membuka siaran langsung Rangga di ponselnya. Di layar, tampak suasana terminal keberangkatan bandara. Di kolom komentar, laporan dari penonton muncul secara real-time. Baru saja lihat di gate 3, pria pakai topi dan masker, sepertinya Doni. Sekarang jalan ke arah duty free. Rangga mulai berlari sambil memegang kamera. Gambarnya goyang, tapi ketegangannya terasa. Pemirsa, sekarang saya sedang menuju lokasi yang dilaporkan. Polisi juga sudah dihubungi. Budi sontak berdiri. Detektif mengangkat HT-nya. Minta bantuan ke Bandara Soekarno-Hatta, terduga pelaku, Doni Wijoyo, terdeteksi. Sementara itu, di sel tahanan, Santi duduk di sel sempit menghadap dinding. Dinding beton itu penuh dengan bekas cakaran kuku. Ujung jari-jarinya berdarah. Pengacaranya datang menjenguk. Santi menatap pengacara dengan tatapan kosong. Doni sedang mencoba kabur. Bisa-bisa hanya Anda yang tertangkap dan menanggung semua kesalahannya. Tatapan Santi tiba-tiba menajam. Bibirnya bergetar. Manusia itu kabur meninggalkan aku sendirian? Santi memukul meja. Suara keras menggema di ruang jenguk. Aku akan bongkar semuanya. Aku akan bilang semua itu suruhan Doni, dari awal sampai akhir, semua itu rencananya. Pengacara mengeluarkan dokumen. Kalau begitu, Anda harus menyerahkan semua buktinya. Pesan di ponsel, rekaman telepon, jika ada. Dengan tangan gemetar, Santi mengeluarkan ponselnya. Di layar, ada ratusan pesan yang ia kirim dan terima dari Doni. Mas, obatnya sudah siap. Hati-hati, jangan sampai ketahuan. Membaca pesan-pesan itu, wajah Santi mengernyit. Di bandara, aksi kejar-kejaran sedang berlangsung. Kamera Rangga mengejar seorang pria. Pria itu mengenakan topi hitam dan masker. Permisi. Tunggu sebentar, teriak Rangga. Tapi pria itu malah berlari lebih kencang. Saat itu, polisi bandara muncul. Berhenti di situ. Jangan bergerak. Pria itu berbelok ke arah pintu keluar. Tapi polisi sudah memblokir pintu keluar. Tidak ada jalan keluar. Akhirnya, pria itu berhenti. Polisi mendekat dan melepas topi serta maskernya. Itu Doni. Wajahnya basah oleh keringat, dan matanya merah. Doni Wijoyo, Anda ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Saat diborgol, Doni berteriak ke arah kamera. Aku tidak melakukan apa-apa. Semua itu perbuatan Santi. Dia cemburu pada Lestari. Penonton siaran langsung, Rangga sudah lebih dari 100.000 orang. Kolom komentar dipenuhi amarah. Manusia sampah. Sampai akhir masih menyalahkan orang lain. Apa 3 miliar lebih penting dari nyawa manusia? Budi menatap layar ponselnya dan menghela napas panjang. Pria yang pernah menjadi menantunya itu tampak begitu menyedihkan. Tapi tidak ada rasa kasihan. Dibawa ke kantor polisi, Doni terus berteriak di ruang interogasi bahwa ia tidak bersalah. Santi yang pertama kali mengusulkan. Katanya kalau kita singkirkan Lestari, kita bisa bagi uang asuransinya. Detektif membentangkan dokumen. Dokumen pendaftaran asuransi, tapi asuransi ini hanya didaftarkan atas nama Anda. Penerima manfaatnya juga Anda.
Wajah Doni memucat. Ia terdiam. Dan tanda tangan ini bukan milik istri Anda, kan? Anda yang memalsukannya. Hasil pemeriksaan tulisan tangan sudah keluar. Doni menundukkan kepala. Ia tidak bisa lagi mengelak. Berita malam menayangkan penangkapan keduanya sebagai berita utama. Suara pembawa berita terdengar dari televisi. Seorang suami dan selingkuhannya ditahan atas tuduhan meracuni istri yang sedang hamil. Uang asuransi yang dipertaruhkan mencapai 3 miliar rupiah. Budi mematikan televisi. Ia tidak ingin melihatnya lagi. Rangga menelepon. Pak, berkat siaran hari ini, keduanya tertangkap. Laporan dari penonton sangat membantu. Terima kasih. Rangga, ini belum selesai. Masih ada persidangan. Saya akan mengungkap kebenaran sampai tuntas. Budi menatap keluar jendela, senja mulai turun. Langit yang memerah terasa seperti hari terakhir Lestari. Di rumah tahanan, Doni dan Santi ditahan di sel terpisah. Hanya dipisahkan oleh satu dinding, tapi mereka bisa merasakan kehadiran satu sama lain. Doni memukul dinding. Semua ini gara-gara kamu? Kalau bukan karena kamu, ini semua tidak akan terjadi. Santi balas berteriak. Kamu yang pertama kali menggodaku. Kamu yang pertama kali mendekatiku. Petugas datang dan memperingatkan mereka untuk diam. Tapi kebencian keduanya tidak mudah reda. Mereka pernah percaya saling mencintai. Tapi jika itu cinta sejati, apakah mereka bisa melakukan hal sekejam ini? Sebulan sebelum persidangan dimulai, pagi di rutan terasa dingin. Doni, di dalam selnya yang sempit, membaca dokumen yang dibawa oleh pengacaranya. Itu adalah BAP, berita acara pemeriksaan. Santi, halaman demi halaman. Wajahnya semakin memerah. Semua direncanakan oleh Doni. Saya hanya buta karena cinta dan cemburu. Doni meremas dokumen itu dan melemparkannya. Kertas itu jatuh di lantai yang dingin. Perempuan sialan itu berani-beraninya melimpahkan semuanya padaku. Di saat yang sama, Santi juga sedang membaca BAP Doni. Tangannya gemetar hingga ia tidak bisa memegang kertas itu dengan benar. Santi yang pertama kali mengusulkan. Katanya kalau kita singkirkan Lestari, kita bisa bahagia. Air mata mengalir dari mata Santi. Air mata kemarahan. Pria yang ia cintai begitu mudahnya mengkhianatinya. Pembohong. Kamu yang pertama kali membujukku. Ia mencakar dinding dengan kukunya. Darah merembes dari sela-sela kukunya yang sudah patah. Sidang pertama digelar. Ruang sidang penuh sesak oleh pengunjung. Budi juga duduk di barisan paling depan. Di sebelahnya, Rangga memegang buku catatan. Doni masuk ke kursi terdakwa. Mengenakan seragam tahanan, penampilannya sangat berbeda dari pengusaha necis dulu. Rambutnya acak-acakan, dan lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Jaksa berdiri. Terdakwa Doni Wijoyo, dengan sengaja meracuni istrinya yang sedang hamil demi uang asuransi sebesar 3 miliar rupiah. Doni berteriak, tidak benar, saya mencintai Lestari. Terdengar gumaman dari kursi pengunjung. Hakim mengetuk palu. Harap tenang. Jaksa menunjukkan barang bukti. Dokumen pendaftaran asuransi, tanda tangan palsu, dan riwayat pembelian obat. Terdakwa mendaftarkan asuransi janin segera setelah mengetahui istrinya hamil, dengan uang pertanggungan khusus sebesar 3 miliar rupiah. Pengacara Doni berdiri. Itu adalah persiapan yang wajar untuk menyambut kelahiran anak, lalu kenapa penerima manfaatnya bukan istrinya, melainkan terdakwa sendiri? Doni tidak bisa menjawab, bibirnya hanya bergetar. Giliran Santi, saat ia masuk ke ruang sidang, Budi mengepalkan tangannya. Sahabat putrinya, wanita yang begitu dipercayai putrinya, ada di depan matanya. Santi duduk di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk. Rambut hitamnya menutupi wajahnya. Jaksa bertanya. Terdakwa Santi Puspita, obat apa yang Anda berikan kepada almarhumah Lestari? Dengan suara gemetar, Santi menjawab. Obat tidur. Diberikan oleh Doni. Apakah Anda memberikannya meskipun tahu itu apa? Saya tidak tahu. Sungguh, saya tidak tahu. Budi sontak berdiri. Jangan bohong. Apa yang sebenarnya kamu berikan pada Lestari? Hakim menegur Budi. Rangga memegang bahu Budi dan membantunya duduk kembali. Saat istirahat sidang, Doni dan Santi berpapasan di koridor. Di bawah pengawasan petugas, keduanya saling menatap tajam. Semua ini gara-gara kamu,
kata Doni dengan geram. Ini semua idemu, kan? Balas Santi. Di antara keduanya, hanya ada kebencian. Perasaan yang dulu mereka yakini sebagai cinta telah lenyap tak berbekas. Di sidang kedua, terungkap fakta yang lebih mengejutkan. Pesan-pesan yang berhasil dipulihkan dari ponsel Santi dibacakan. Mas. Sepertinya Lestari mulai curiga. Kalau begitu, tambah dosisnya. Pastikan berhasil. Aku takut. Pikirkan masa depan kita. Dengan 3 miliar, kita bisa memulai hidup baru. Desahan terdengar dari kursi pengunjung. Budi memejamkan mata. Betapa kesepiannya putrinya, betapa takutnya ia. Santi mulai menangis. Saya benar-benar minta maaf. Tapi tidak ada yang percaya pada air matanya. Kembali ke rutan, Doni mengamuk di selnya. Memukul dinding, mengguncang jeruji besi. Aku tidak bersalah. Aku tidak melakukan apa-apa. Tahanan di sel sebelah berteriak. Berisik? Kamu kan yang bunuh istri sendiri? Istri yang lagi hamil. Seketika koridor menjadi sunyi. Lalu, dari berbagai arah, terdengar caci maki. Manusia sampah. Bagaimana bisa membunuh istri yang lagi hamil? Anak di dalam kandungannya juga kau bunuh. Doni menutup telinganya, tapi suara-suara itu terus terdengar. Ia meringkuk di sudut. Seluruh tubuhnya gemetar. Santi juga mengalami hal serupa. Di antara para tahanan wanita, ia benar-benar terisolasi. Merebut suami teman, lalu membunuh temannya sendiri. Saat makan, tidak ada yang mau duduk di dekat Santi. Saat ia hendak menyuap nasi, seseorang sengaja menyenggolnya. Kuah sup tumpah, nasi berceceran di lantai. Maaf, tidak sengaja. Terdengar suara tawa mengejek. Santi tidak bisa berkata apa-apa. Sidang ketiga, waktu untuk pembelaan terakhir. Doni berdiri. Wajahnya kurus kering, pipinya cekung, dan matanya sayu. Saat Santi muncul, saya hanya ingin mencari pelipur lara. Itu awalnya. Tapi saya tidak pernah berniat membunuh Lestari. Sungguh. Jaksa berdiri. Lalu kenapa Anda mendaftarkan asuransi 3 miliar? Doni tidak bisa menjawab. Giliran Santi. Begitu berdiri, ia langsung berlutut. Saya minta maaf. Saya cemburu. Saya benci pada Lestari yang punya segalanya. Suami yang baik, kehamilan, keluarga yang bahagia. Kenapa saya tidak punya apa-apa sementara Lestari bahagia? Vonis dibacakan. Terdakwa Doni Wijoyo, hukuman penjara seumur hidup. Terdakwa Santi Puspita, hukuman penjara 25 tahun. Ruang sidang riuh. Doni terduduk lemas di tempatnya. Santi hanya terus menangis. Budi dengan tenang keluar dari ruang sidang. Rangga mengikutinya. Pak, sekarang sudah selesai? Belum. Selesai yang sebenarnya adalah saat Lestari kembali. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Malam pertama di penjara, Doni berbaring di lantai beton yang dingin. Menatap langit-langit, Santi di selnya juga teringat pada Lestari. Masa-masa kuliah, saat mereka tertawa bersama, terlintas di benaknya. Santi, kita sahabat selamanya ya. Suara jernih Lestari terngiang di telinganya. Santi menyandarkan kepalanya di dinding dan meraung. Tapi menyesal sekarang tidak ada gunanya. Keduanya terkurung di neraka masing-masing. Hidup selamanya dalam kebencian terhadap satu sama lain, penyesalan, dan rasa bersalah yang tidak akan pernah bisa ditebus. Media massa terus memberitakan kasus ini. Kasus pembunuhan asuransi 3 miliar, vonis seumur hidup, pengkhianatan sahabat dan kematian, keserakahan atas nama cinta. Tapi Budi tidak lagi menonton berita. Balas dendam telah usai, hukum telah menghukum mereka. Dan mereka telah menghancurkan diri mereka sendiri, yang tersisa sekarang hanyalah kerinduan pada putrinya. Sebulan setelah vonis dijatuhkan, subuh, Budi keluar rumah membawa sebuah pot kecil dan sekop. Jalanan sepi, dan embun menempel di setiap helai rumput. Langkah Budi terasa berat menuju pemakaman. Di gerbang pemakaman, Rangga sudah menunggu. Pagi sekali, Pak. Kamu juga sudah bekerja keras. Rangga, pagi-pagi begini. Rangga menundukkan kepala. Di matanya juga tersirat kesedihan. Keduanya berjalan dalam diam menuju makam Lestari. Sesampainya di depan nisan, Budi berlutut. Lestari, ini ayah. Suaranya bergetar. Rangga dengan tenang mengangkat kameranya.
Tombol rekam merah menyala. Budi mulai menggali lubang di samping nisan. Setiap kali Sekop mengangkat tanah, air matanya jatuh. Tanah dan air mata bercampur. Waktu kamu kecil dulu, kamu bilang ingin menanam bunga di halaman rumah kita. Ayah sibuk, jadi tidak sempat. Saat lubang sudah cukup dalam, Budi dengan hati-hati meletakkan bibit pohon di dalamnya. Baru sekarang, ayah tanamkan. Ini pohon sakura kesukaanmu? Sambil menimbun kembali tanahnya, Budi mengeluarkan buku harian Lestari. Buku harian yang sudah usang dan lusuh. Di sampulnya, tertulis dengan tulisan tangan Lestari, kisah berhargaku. Ayah akan bacakan buku harianmu, nak. Budi mulai membaca dengan suara gemetar. 15 Maret 2024. Hari ini akhirnya aku mendapat kabar program bayi tabungku berhasil, keajaiban setelah 9 kali mencoba. Saat keluar dari rumah sakit, aku melihat langit, cerah tanpa awan. Jika anak ini lahir, aku ingin membesarkannya menjadi anak yang secerah langit itu. Suara Budi tercekat. Rangga pun matanya berkaca-kaca. Budi menutup buku harian itu. Ia tidak sanggup membaca lebih jauh. Rangga menurunkan kameranya dan mendekat. Pak, ada buku harian lain yang ditinggalkan Lestari. Budi mengangkat kepala. Rangga mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto. Buku harian digital Lestari. 28 Februari 2024. Hari ini ayah menelepon lagi. Menanyakan apa aku baik-baik saja? Apa sudah makan? Pertanyaan yang selalu sama, tapi aku tahu itu adalah bentuk cinta ayah. Aku ingin menjadi orang tua seperti itu. Budi terisak. Selama 63 tahun hidupnya, ia belum pernah menangis sebanyak ini. Lestariku. Berpikir seperti itu tentang ayah. Rangga terus membaca. Ayah pernah dituduh secara tidak adil dan harus keluar dari kepolisian, tapi tidak pernah sekalipun mengeluh. Malah, beliau bekerja lebih keras demi aku. Orang yang paling kuhormati di dunia ini adalah ayahku. Budi memeluk nisan, batu yang dingin, tapi terasa seperti kehangatan putrinya. Bolehkah saya mengunggah video ini, Pak? Tanya Rangga hati-hati. Budi berpikir sejenak, lalu mengangguk. Unggahlah. Aku ingin orang-orang ingat Lestari anak seperti apa. Sebulan kemudian, Budi kembali mengunjungi makam. Pohon sakura itu sudah sedikit tumbuh. Tunas-tunas baru bermunculan. Rangga sesekali mengunjungi Budi. Terkadang mereka pergi ke makam bersama, atau berbagi kenangan tentang Lestari. Pak, setelah kasus Lestari, kesadaran masyarakat tentang penipuan asuransi meningkat. Katanya undang-undangnya juga akan direvisi. Begitukah? Semoga kematian Lestari tidak sia-sia. Sekuntum bunga sakura jatuh di tangan Budi. Kelopak yang kecil dan rapuh, tapi di dalamnya penuh dengan kehidupan. Budi dengan hati-hati menyelipkan kelopak itu ke dalam buku harian. Halaman terakhir buku harian Lestari. Sekarang, ayah akan memulai cerita baru. Cerita tentang melanjutkan cinta yang kamu tinggalkan. Luka di hatinya belum sembuh, tapi kini ia telah belajar untuk hidup bersama luka itu. Balas dendam telah usai, dan keadilan telah ditegakkan. Namun, yang terpenting adalah cinta. Cinta seorang ayah untuk putrinya. Itu tidak akan pernah hilang selamanya. Budi memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Aku mencintaimu, Lestari, selamanya. Terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini sampai selesai. Mohon tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan cerita ini. Saya akan menyapa Anda satu persatu dengan senang hati. Semoga hari Anda bahagia dan sehat selalu.